Newcastle United tak berkutik lawan Manchester City, gol tunggal Julian Alvarez jadi pembeda. Manchester City mempertahankan tren positifnya di musim baru dengan terkini menang 1-0 kala menjamu Newcastle United di pekan kedua Liga Premier Inggris 2023/2024, Minggu, 20/8/2023, dini hari WIB tadi. Setelah meraih trofi Piala Super UEFA pada pertengahan pekan, anak asuh Pep Guardiola dihadapkan dengan kuda hitam Newcastle arahan Eddie Howe, yang di partai semalam harus takluk menyusul gol spektakuler Julian Alvarez di menit ke-31. Penyerang internasional Argentina itu menjebol gawang kawalan Nick Pope setelah menerima umpan pendek dari Phil Foden, sebagaimana sepakan kaki kanannya tak bisa dibendung kiper lawan. Hasil ini menempatkan City di urutan kedua klasemen Liga Primer seusai merangkum 6 poin, dengan mereka hanya kalah selisih gol dari Brighton dan Hove Albion. Di sisi lain, Newcastle tertahan di posisi ke-6 lantaran baru mengumpulkan 3 angka. Manchester City telah memenangkan 17 pertandingan kandang berturut-turut di semua kompetisi untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. City harus mengalihkan fokusnya untuk laga tandang ke markas Sheffield United pada Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023, malam WIB mendatang, sedangkan Newcastle bakal menjamu Liverpool di hari yang sama. Joao Cancelo segera gabung Barcelona dengan status pinjaman. Kepindahan Joao Cancelo dari Manchester City ke Barcelona pada musim panas 2023 terasa semakin dekat. Hal itu diungkapkan pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano. Sosok berusia 30 tahun itu menyebut Barcelona ingin segera menyelesaikan proses kepindahan Joao Cancelo. Romano juga menyebut ada babak baru dari negosiasi pemain asal Portugal tersebut. Barca ingin menyelesaikan kesepakatan mengenai Joao Cancelo sesegera mungkin. Babak baru negosiasi terjadi pekan ini. Kesepakatan antara Barcelona dengan Manchester City semakin dekat, ungkap Fabrizio Romano. Manchester City memang sudah lama berniat melepas Joao Cancelo. Barca sepertinya bisa meyakinkan City untuk melakukan hal itu. Barcelona akan pinjam Joao Cancelo selama 1 musim. Sempat ada kabar Barca wajib mempermanenkan status ex-pemain Inter Milan itu pada akhir musim depan. Namun kabar itu ditepis Fabrizio Romano. Barca tak punya kewajiban untuk mempermanenkan status Joao Cancelo. Semua akan tergantung pada penampilan bek sayap itu. Peminjaman itu akan menyangkut opsi mempermanenkan status Cancelo. Tetapi seperti yang sudah dikatakan, opsi itu bukanlah opsi yang wajib. Joao Cancelo adalah sosok pemain yang diperlukan Xavi Hernandez di Barcelona. Cancelo punya kemampuan yang sama apiknya di posisi bek sayap kiri dan kanan. Hal itu akan sangat penting bagi Blaugrana, apalagi kedalaman skuad El Barça di posisi itu bisa dibilang tak terlalu baik. Foden jadi aktor utama kemenangan Man City. Phil Foden terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 1-0 Manchester City atas Newcastle dalam laga Premier League 2023/2024 pekan 2 di Etihad Stadium, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, dini hari WIB. Gol semata wayang dari Julian Alvarez di babak pertama sudah cukup untuk membawa City meraih kemenangan keduanya di musim baru ini. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak menduduki peringkat 2 di tabel klasemen dengan poin 6. Sementara itu, Newcastle menempati peringkat 6 dengan poin 3. Foden menjadi aktor utama kemenangan City kali ini. Ia merepotkan pertahanan Newcastle dengan 3 kali melakukan dribble sukses dari 3 kesempatan. Selain itu, Foden juga tercatat melepas 3 tembakan, mengirim 7 operan kunci, mencatatkan akurasi umpan hingga 91%, dan 4 kali dilanggar lawan. Foden pun menjadi kreator gol kemenangan City ketika assist brilian darinya bisa dituntaskan Alvarez menjadi gol di babak pertama. Di Brun cedera, Pep Guardiola buka peluang tambah amunisi baru. Manajer Manchester City, Pep Guardiola membuka peluang untuk menambah amunisi baru usai Kevin De Bruyne diprediksi akan menepis selama 6 bulan.
Gelandang asal Belgia tersebut digantikan di awal pertandingan saat Manchester City meraih kemenangan atas Burnley pekan lalu dan tampaknya akan menemui cukup lama. The Blues telah mendatangkan Mateo Kovacic dan Joshua Gvardiol pada musim panas tahun ini. Namun dengan cederanya Kevin De Bruyne membuat Guardiola hanya memiliki satu pilihan di lini tengah. Dengan pertimbangan tersebut, Pep Guardiola mengisyaratkan bahwa City mungkin akan kembali menambah amunisi sebelum akhir bursa transfer pada 1 September. Guardiola menegaskan bahwa setiap pemain baru yang potensial tidak akan menjadi pengganti langsung untuk De Bruyne. Kami berbicara banyak tentang Ski Begiristain, tentang apa yang harus dilakukan. Mungkin ya kami harus mendatangkan pemain lain. Cedera Kevin sedikit mengubah perspektif kami. Kevin adalah pemain yang sangat penting dan kami tidak kehilangan dia dalam sepekan atau 2 pekan. Ini akan memakan waktu 4 bulan. Dia butuh kondisi fisik yang sangat prima saat beraksi. Tidak seperti aksi-aksi seperti Bernardo, dia membutuhkan ruang. Jadi kami harus berpikir, kami memikirkan apa yang harus kami lakukan. Tetapi pada saat yang sama, pasar adalah pasar, dan Anda harus mengendalikan semuanya. Ada pemain yang tidak bisa digantikan. Ketika kami pergi ke pasar, itu bukan untuk menggantikan Kevin. Kevin akan kembali pada bulan Januari, Februari, dan musim depan akan bersama kami, dan musim depan akan bersama kami sampai akhir kontraknya atau kami akan memperpanjang. Ini bukan copy-paste, tapi mungkin kami akan membutuhkannya, mungkin juga tidak. Kita lihat saja nanti. Kami sedang membicarakannya dan kita lihat apa saja yang akan terjadi.